Finally, kita memasuki materi yang paling baru di kelas 12 yaitu adalah elektrokimia. Elektro sendiri itu adalah listrik dan kimia itu maksudnya adalah reaksi kimia. Maka elektrokimia sebenarnya adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang listrik dan reaksi kimia. Dalam elektrokimia itu akan terbagi menjadi dua, ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Nah, apa sih sel volta itu? Yuk kita ke bawah. Jadi, sel volta itu sebenarnya adalah suatu sel yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi kalau dari kimia ke listrik itu kan nggak perlu tuh energi kimianya itu dinyalakan dan dia berasal dari reaksi kimia yang berasal dari larutan. Nah, larutannya itu yang akan mengantarkan listrik. Larutan apakah itu? Yap, bener banget ya, larutan elektrolit. Nah, karena larutannya ini nggak perlu dinyalakan, maka reaksinya berlangsung spontan. Karena kalau dari listrik, tentunya listrik itu perlu dinyalakan dulu kan. Kemudian dalam reaksi kimia, itu ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Dan di dalam sel volta ini nanti yang berhubungan dengan listrik pasti nanti ada namanya elektrode. Nah, apa sih elektrode itu? Jadi elektrode itu sebenarnya tempat terjadinya reaksi kimia di mana nanti ada reduksi dan oksidasi. Maka elektrode terbagi menjadi dua, ada katode dan ada anode. Sorry itu typo ya. Nah, untuk katode bermuatan positif dan anode negatif atau cara cepatnya kapan? Maksudnya apa sih? Katoda, P positif, A anoda, N negatif. Gampang kan? Nah, kemudian berhubungan dengan reduksi itu sebagai tempat terjadinya di dalam si katode. Jadi katode itu tempat terjadinya reduksi atau kita kenal dengan karet. Aduh, typo. Karet. Jadi maksudnya apa sih katode? Ka-nya itu adalah katode, red-nya adalah reduksi. Untuk oksidasi itu adalah tempat diletakkannya di anode. Sorry, typo ya. Ini harusnya adalah anode. Jadi oksidasi itu terjadi pada elektrode si anode. Makanya singkatannya adalah anoks. Sampai sini paham basicnya? Oke, jadi katodenya itu Ka, rednya itu adalah reduksi, annya itu adalah anode, oksidasinya itu dilihat dari atas. Oke? Nah, supaya lebih ngerti, kita ke latihan yang paling basic dalam sel volta. Oh iya, energi listrik ini adalah voltmeter dan dia berupa potensial listrik atau potensial sel. Nanti yang dihasilkan itu berupa N0 sel. Jadi kalau misalnya nanti V-nya itu kelihatan dari voltmeter dan angkanya menunjukkan, maka reaksinya itu bisa berlangsung. Langsung ke soal yang basic. Jadi di sini ada diketahui N0, gimana sih caranya? Jadi caranya pertama, tentukan dulu mana sih yang sebagai anode dan mana yang sebagai katode. Jadi anode sama katode ini dilihat dari N0 sel di mana N0K lebih besar daripada N0A. N0 ya, N0. Kalau N0 sel nanti kalau udah di yang C. Jadi di sini Ag-nya sebagai katoda, Zn-nya sebagai anoda. Kita gambarkan dulu dua gelas di mana dua gelasnya ini terisi oleh batang elektrode. Jadi dua-duanya punya batang elektrode. Kemudian dihubungkan dengan voltmeter. Nah, antara gelas 1 dan gelas 2 dihubungkan dengan jembatan garam. Ibaratnya misalnya kita mau ke Samarinda seberangnya, kita harus menyeberang kan, lewatin jembatan. Nah, kalau dalam sel volta itu namanya adalah jembatan garam. Jangan lupa semuanya itu harus nyelup di dalam larutannya. Kemudian supaya lengkap kita kasih label. Di sini adalah voltmeter, kemudian yang batang ini adalah elektrode, dan yang ini adalah jembatan garam. Oke, sampai sini paham? Kalau udah, kemudian elektrodenya diberi nama, terserah mau Zn di kiri atau di kanan. Jangan lupa dikasih tanda. Kalau Ag itu sebagai anode, maka anode itu negatif. Berarti di sini kita tulis A dalam kurung negatif, kemudian katode yang bermuatan positif. Nah, kemudian ini belum lengkap. Jadi larutannya itu merupakan larutan elektrolit yang terkandung ion Zn2+. Nah, gimana sih cara membuat larutan elektrolit? Kan kita udah punya positif, berarti kita butuh anionnya yang bermuatan negatif. Bisa SO42-, NO3-, CO32-, PO43-, dan masih banyak lagi ya. Tapi yang paling sering dipakai adalah SO42-. Jadi Zn2+, SO42- karena muatannya sama, maka cukup kita tuliskan ZnSO4. Jadi positif negatifnya udah nggak ada ya, karena udah menjadi satu kesatuan. Kemudian yang di sebelahnya
berarti mengandung ion Ag+. Sorry, ini harusnya Ag+ ya yang di soal tadi. Ag+ SO4 2-, jadi senyawa duanya harus jadi punya Ag, jadi Ag2, satunya jadi punya SO4, jadi tulisannya Ag2SO4. Udah deh, udah mulai ada larutan elektrolitnya. Nah, kemudian jembatan garam ini sebenarnya isinya apa sih? Adalah agar-agar yang dicampur dengan garam. Garamnya bisa berupa NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, dan masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan. Misalnya di sini kita mau menggunakan jembatan garam, tujuannya ini menetralkan kelebihan muatan ya. Nah, misalnya di sini kita mau pakai adalah KCl, dipecah ionisasinya ada K+ dan Cl-. Kalau di sini positif, maka di sini K+. Kalau misalnya di sini negatif, maka di sini adalah Cl-. Kemudian antara ion K+ pasti dia pasangannya dengan SO4 2-. Ag plusnya ke sebelahnya. Karena di sini negatif, maka pasangannya Zn2+, SO4 2- ke elektrodenya. Udah deh, selesai gambarnya. Seperti itu. Jadi selanjutnya, aliran elektronnya kita lupa. Jadi selalu aliran elektron itu dari anoda ke katode ya. Makanya gambarnya seperti ini. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut ke bagian reaksi sel. Jadi saya kecilkan dulu ya. Nah, untuk reaksi sel itu sebenarnya sama dengan reaksi redoks, cuma bedanya di sini sudah tidak ada lagi H+ ataupun H2O. Jadi anodenya kita lihat, anodenya itu kan oksidasi anoks. Berarti Zn-nya terus naik, makanya seperti ini. Dan elektronnya diletakkan di tempat yang muatannya lebih banyak. Kemudian katoda itu adalah reduksi yaitu Ag+, maka dia turun ya, berarti dari Ag+ menjadi Ag, jangan lupa elektronnya. Nah, kemudian elektronnya ini kan gak sama, kita harus samakan dulu ya. Maka jadinya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, di bawahnya 2 Ag+ ditambah 2 elektron menjadi Ag. Kemudian elektronnya kan udah sama nih, kita coret dan kita gabungkan sehingga itu udah jadi reaksi sel. Donek deh yang reaksi sel. Gambar juga udah. Sekarang lanjut ke enol sel. Jadi untuk enol sel ini atau potensial sel standar rumusnya adalah NOK dikurang NOA. Katodenya itu siapa? Adalah Ag, anodanya adalah Zn, tinggal kita masukkan tanpa mengubah tanda. Jadi tinggal kita kopas. Maka min ketemu min positif 1,56 V, jangan lupa tulis tanda positif. Positif ini artinya dia spontan. Nanti kalau soalnya negatif artinya tidak spontan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah notasi sel atau biasa di soal juga bisa bilangnya diagram sel. Nah, gimana sih caranya? Jadi, anoda dulu kita sebutkan dipisahkan dengan jembatan garam, yaitu setelahnya adalah katoda. Anodanya siapa kita tuliskan, katodanya juga siapa kita tuliskan. Berarti Ag+, Ag. Udah deh Done, boleh juga ditulis mereng ya, yang penting konsisten.